Kapolri buka suara soal Panji Gumilang tak kunjung tersangka. Yang lebih parah, bahkan Panji Gumilang kembali lagi menyanyikan lagu-lagu Yahudi. Ya, katanya ini lagu yang terbaru, lalu dia nyanyikan. Muharram yang lalu, Nawin Shalom Alehem dengan nyanyi. Sekarang ada yang baru, Shalom Khafarim. Shalom Khafarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah sekian lama ya berjalan tentang polemik Al Zaitun dan Panji Gumilang, tapi sampai sekarang belum ada penyelesaian. Minimal penetapan tersangka aja belum ada, padahal penyidikannya sudah berjalan lama. Kalau sudah masuk tahap penyidikan ya sudah pasti akan ada tersangkanya ya. Cuman kalau lama terus berlarut-larut ini akan janggal juga, pasti menjadi pertanyaan di masyarakat. Ini ada tanggapan langsung dari Kapolri. Berita ini saya kutip dari kompas.com ya, dengan judul berita Kapolri buka suara soal Panji Gumilang tak kunjung tersangka. Jadi masyarakat dan media memang mempertanyakan kenapa nggak cepet ya penanganannya, terkesan lambat gitu ya. Ini tanggapan dari Kapolri, coba kita simak. Saya kira ini kan bukan bicara masalah lama atau lambat, tapi melengkapi alat bukti untuk kepentingan pemberkasan. Oh, jadi lamanya penetapan tersangka karena melengkapi alat bukti untuk pemberkasan, katanya begitu. Bisa dinyatakan lengkap, itu kan butuh kecermatan, bukan masalah kecepatan. Tapi yang jelas semuanya berjalan. Artinya ada kurang bukti, ya, bukan ada kekurangan. Kita harus melengkapi. Lengkapi itu kan ada beberapa pasal yang tadi disampaikan, ada penistaan, ada penggelapan, ada aksi yayasan dan sebagainya. Bapak kira-kira Panji akan dipanggil kapan lagi, Pak? Sebelum ya tentunya setiap penyidik membutuhkan keterangan Panji Gumilang pasti kita panggil. Kita juga panggil para ahli yang terkait dengan pasal-pasal ini. Dalam ada ancaman gangguan Tipmas nggak, Pak, dalam penanganan proses Al Zaitun ini? Ya tentunya riak-riak aksi demo pada saat awal, pada saat kita proses itu ada semuanya. Ya, intinya penetapan tersangka itu bisa lama karena memang masih menyiapkan berkas dan menyiapkan alat bukti. Buat saya alasan seperti itu ya alasan normatif ataupun alasan umum ya, karena memang biasanya kalau ada kasus yang penanganannya lambat ya pihak kepolisian kalau ditanya mesti jawabnya gitu kan, buktinya belum kuat, masih mengumpulkan berkas. Panji Gumilang ini kan sudah lama sekali, sejak tahun 2002 yang lalu loh. Sampai sekarang belum ada hal yang bisa memberikan dia efek jerah. Tapi ya sudahlah, tentunya kita hormati proses hukum yang berjalan dan kita mendukung sepenuhnya pihak kepolisian agar bisa menyelesaikan hal ini. Karena bisa jadi juga ya pihak kepolisian sedang berusaha keras ya karena ada backingan kuat dari Panji Gumilang. Karena isunya kan Panji Gumilang punya backingan super power, katanya sih begitu. Saking merasa kuatnya Panji Gumilang sampai melaporkan Pak Mahfud MD dengan gugatan 5 triliun. Baru kali ini ya ada orang yang dianggap sesat, difatwakan sesat oleh ulama, lalu nggak terima dan melaporkan pihak pemerintah menggugat 5 triliun loh. Hal ini ditanggapi santuy oleh Pak Mahfud MD ya. Ya, lihat nih ekspresinya Pak Mahfud ya ketika ditanyakan mengenai laporan Panji Gumilang mengenai gugatan 5 triliun itu ya. Ini santai banget nih Pak Mahfud. Coba kita simak videonya. Udah, 3, 2, 1. Ya, soal gugatan Panji Gumilang ya itu masalah kecil lah. Itu masalah kecil katanya. Biar berjalan di pengadilan, ada hakim yang menilai. Kalau saya ditanya apakah saya siap untuk menghadapi gugatan itu, saya siap, tapi tidak perlu persiapan. Bagus jawabannya. Kalau ditanya apakah siap menghadapi gugatan itu, ya siap dan tidak perlu persiapan katanya Pak Mahfud MD. Perlu persiapan, ketemu aja di pengadilan, itu urusan sepele, sederhana. Sepele. Hukum itu ada logikanya dan ada hakimnya. Oleh sebab itu nanti kita ketemu di pengadilan aja. Saya juga belum baca dan tidak ingin baca apa isi gugatannya. Nanti aja kalau sudah kurang 10 menit itu nanti saya baca. Itu kan urusan enteng aja. Tapi jangan lupa urusan tindak pidana yang digugatkan kepada Pak Panji Gumilang harus diteruskan dan akan kita kawal. Yap. Sip ya.
Walaupun Panji Gumilang sedang bermanuver ya, melaporkan MUI, melaporkan Pak Mahfud, jangan lupa kita tetap fokus pada tindak pidana yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Banyak sekali ya yang menjadi pokok-pokok persoalan terhadap Panji Gumilang. Tidak berselang lama gugatan Panji Gumilang terhadap Mahfud MD dicabut juga guys. Ini saya mengutip dari CNN Indonesia, judulnya Panji Gumilang cabut gugatan 5 triliun ke Mahfud MD. Wah, ini alasannya, alasan pencabutannya nih, coba teman-teman simak ya. Nggak masuk ke akal dan tidak logis sekali. Hendra mengatakan kliennya memerintahkan untuk mencabut gugatan karena menilai Mahfud sudah memiliki itikat baik. Selain itu, Panji Gumilang dan Mahfud sama-sama alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Saya rasa ini hanya sekedar alasannya Panji Gumilang saja. Sebenarnya Panji Gumilang ya takut juga sama Pak Mahfud MD. Karena gugatan ini bisa saja berbalik kepada Panji Gumilang dengan angka yang lebih besar daripada 5 triliun ini. Seperti yang dilakukan oleh MUI, itu menggugat balik dengan angka yang lebih besar daripada gugatannya Panji Gumilang. Ini videonya ya. Ketua Umum MUI Anwar Abbas akan menggugat balik pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Mantap itu kan ya, kita langsung aja ke keterangannya ya. Bahwa kami akan gugat balik Rp0,5 dan imaterial 2 triliun, 2 kali lipat dari gugatan Panji Gumilang. Nah, Panji Gumilang menggugat Pak Anwar Abbas yang dari MUI itu 1 triliun. Dan pihak Anwar Abbas menggugat balik dengan gugatan 2 triliun. Orang bersalah itu jika dia semakin keras kepala dengan kesalahannya, tentu dia akan semakin terpojokkan. Orang bersalah itu semestinya dia minta maaf atas kesalahannya dan bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dia lakukan. Ya harusnya begitu, tapi kalau kita lihat Panji Gumilang justru tampaknya semakin nyeleneh ya. Baru-baru ini dia mengundang orang Yahudi datang ke pondok pesantren Al Zaitun, diberi ruang untuk berbicara, memakai logo Yahudinya. Ini tentu mencoreng nama baik pondok pesantren. Yang lebih parah, bahkan Panji Gumilang kembali lagi menyanyikan lagu-lagu Yahudi. Ya, katanya ini lagu yang terbaru, lalu dia nyanyikan. Muharram yang lalu, Kawin Shalom Alehem dengan nyanyi. Sekarang ada yang baru, Shalom Khafarim. Shalom Khafarim. Shalom Khafarim. Shalom. Shalom, lehitraut, lehitraut, shalom, shalom. Bagaimanakah hukum menyanyikan Havenu Shalom Alahem? Mengingat secara historis lirik tersebut kental dengan agama Yahudi, baik dari segi kemunculan dan penggunaannya, diputuskan bahwa hal tersebut adalah haram. Yang pertama, satu, dengan alasan menyerupai dan mensyiarkan tradisi agama lain Islam. Yang kedua, mengajarkan doktrin yang dapat berpotensi menghilangkan konstitusi syariat perihal fikih, yakni mengucapkan salam kepada non-muslim. Sudah jelas difatwakan sesat, tetapi masih tetap melakukan hal tersebut. Yang lebih membuat kita jengkel adalah Panji Gumilang melakukannya di lingkungan pondok pesantren, bahkan di dalam masjid. Kalau Panji Gumilang beserta antek-anteknya bisa konsisten menyebarkan penyimpangan, tentu kita harus bisa konsisten juga membentengi akidah umat. Dan kita juga tetap memantau bagaimana tindakan pemerintah terhadap Panji Gumilang yang sampai saat ini tidak kunjung selesai. Saya akan update lagi berita selanjutnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.